A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sin. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Surat ke-27. Yang mana telah mengisyaratkan suatu peristiwa yang luar biasa yang terjadi di masa lalu. Terfokus juga pada Nabi Allah Sulaiman dan juga hubungan antara dua negara yang akan tersatukan dengan keimanan, tapi dengan cara dan metode yang sangat luar biasa, tidak sebagaimana biasanya. Dalam surat An-Naml ini satu-satunya dimulai yang dengan huruf muqatta'ah dengan dua huruf, yaitu huruf ta dan sin. Ta sin tilka ayatul Qur'ani wa kitabun mubin. Tanda-tanda ayat-ayat Al-Quran dan kitab yang nyata. Ta sin ini punya dampak yang luar biasa dan kajian yang sebenarnya luas, menyangkut alam semesta dan juga bahkan semesta diri. Ada hubungannya dengan kesehatan dan bagaimana toksin, energi yang menyatu di dalam tubuh manusia juga. Tapi kita tidak mau membahas dari sisi huruf dan hitungan-hitungannya di sini. Kita fokus bersama-sama untuk tafakur dari sisi konten dan isyarah sepanjang masa yang telah direkam dan diabadikan kisahnya dalam surat ini. Dan tidak lupa, dalam Palestin ada ta dan sin yang menyatu. Palestin ada sin dan ta. Falastin. Tin itu artinya tanah. Dan falas ya bisa dibahas dari sisi itu, tapi di senternya itu ada huruf ta dan sin. Falas, sa, dan tin. Nah, ta dan sin ini bisa juga dia menjadi suatu isyarat akan hal dalam energi yang semacam yin yang. Itu sekilas perihal ta sin. Dan bagaimana peristiwa antara Yaman dan Palestina yang disatukan dengan keimanan di sini, mungkin sudah banyak antum tahu kisahnya. Tapi kita lihat bagaimana kisah ini dan kita tafakurkan. Dalam surat An-Naml ini, di ayat ke-7, sudah dikisahkan bagaimana saat Nabi Allah Musa dalam perjalanannya bersama keluarganya yang hendak mencari dan menyalakan api. Yang kemudian api itu berbicara. Lalu Allah menjelaskan melalui api itu akan suatu mukjizat yang untuk beliau bawa kepada Fir'aun, untuk menghadap Fir'aun. Yaitu apa diantaranya? Diantaranya adalah tongkat yang mana dia itu berubah dan bergerak bagaikan jan, sampai Nabi Musa agak takut dan ditenangkan oleh Allah, karena semestinya para utusan tidak takut bersamaku. Dan juga apa? Cahaya putih yang keluar dari tangannya. Jadi dari fase masa Nabi Allah Musa sampai bagaimana Nabi Allah Musa berhadapan dengan kaum zalimin yang dikepalai oleh Fir'aun, dan juga masa Nabi Allah Daud ketika sudah menjadi raja dan juga mewariskan kepada Nabi Allah Sulaiman kerajaan itu, dan bagaimana Nabi Allah Sulaiman ditundukkan untuknya banyak hal dan menjadi raja dunia, dan diantaranya adalah memahami bahasa hewan. Dan di dalam surat An-Naml ini dijelaskan bagaimana beliau memahami perbincangan antara semut, sang ratu semut, dan juga percakapan hudhud. Dalam perjalanannya, Nabi Allah Sulaiman mendengar ratu semut yang ketika Nabi Allah Sulaiman lewat, dia berbicara kepada kaumnya, masuklah ke tempat-tempat kalian dan jangan sampai kalian terinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Lalu Nabi Allah Sulaiman fatabassama dhahikan min qawliha. Nabi Allah Sulaiman tersenyum mendengar ucapan ratu semut itu. Kemudian setelah itu di perjalanan yang mana ini tentu Nabi Allah Sulaiman bersama bala tentaranya yang luar biasa, dan bukan hanya dari kalangan manusia tapi juga melibatkan jin dan hewan juga.
Di tengah-tengah perjalanan itu, Nabi Allah Sulaiman tiba-tiba bertanya mengenai burung hudhud. Di mana nih hudhud ini? Jelas di sini ada sebuah ikatan antara sang Nabi Sulaiman dan burung hudhud tersebut. Bagaimana kisahnya? Di ayat 20, wa tafaqqada at-tayra faqala ma liya la ara al-hudhuda. Jadi Nabi Allah Sulaiman melihat, ini hudhud di mana? Kenapa kau gak ikut? Kenapa kau gak dia hadir bersama kita, kan? Am kana minal ghaibin? Di mana dia? Ada dia atau dia gaib? Terus apa kata beliau? La u'adzibannahu 'adzaban syadidan. Ini sebuah ancaman. Nabi, raja. Sungguh bittakkid, aku akan menghukumnya, mengazabnya, menghukumnya dengan hukuman yang keras. Aula azbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Atau tidak, aku akan sembelih jika dia tidak memberi suatu kabar atau alasan yang jelas dan nyata. Ini bahasa seperti ini, antum sulit memahami kalau kita mau memahami ini seorang nabi, seorang yang pasti bijak, pasti penuh rahmat, penuh kasih sayang, tetapi kok berbahasa dengan bahasa kekuatan, menggunakan kekuatan, logika kekuatan di sini. Kenapa? Apalagi ke hudhud yang beliau mempertanyakan karena beliau suka dengan kehadirannya. Dan kehadirannya bersama itu penting. Tapi dia lagi gaib. Kok tidak izin? Jadi beliau mempertanyakan. Tapi menjelaskan hukuman yang luar biasa. Ini bahasa seorang raja, seorang pemimpin. Yang memimpin makhluk bukan hanya yang sejenis. Ada jin di sana, ada bahkan syayatin. Setan dari kalangan jin dan manusia. Yakni orang-orang yang jahat tetapi tunduk pada kekuasaannya dan takut padanya. Bahasa seperti ini diistilahkan kalau dalam pepatah di antara untuk supaya mendekatkan pemahaman ya. Tafsirnya banyak ini, banyak dimensinya. Tapi di antaranya yang jelas itu kalau dalam pepatah Arab dijelaskan iyyaka wasma'anni ya jara. Berbicara tapi supaya yang lainnya dengar. Ini setan-setan jin-jin juga sekilas mereka punya kemampuan hilang kemana aja bisa. Tapi ini menunjukkan bahwasanya Nabi Sulaiman dengan sebegitu banyaknya pasukan dan bala tentara ingin menjelaskan bahwasanya jangan macam-macam terus mau menghilang. Aku awas, tahu seperti itu. Tapi berbicaranya kepada orang sekitar yang seakan-akan hudhud. Lalu hudhud datang, ini burung. Kalau di kita namanya apa ya burung hudhud ini? Ada yang tahu gak ya? Tekukur apa-apa? Bukan? Merpati. Saya pernah tanya kalau nggak salah masih ada keturunannya sampai sekarang. Wallahu a'lam, silahkan antum cek lagi nanti. Famakatha ghaira ba'idin faqala. Tiba-tiba hudhud datang mendekat. Faqala ahattu bima lam tuhit bih. Aku mempunyai suatu pengetahuan yang kamu belum mengetahui. Waji'tuka min saba'in binaba'in yaqin, dan aku datang kepada engkau dari Saba, yaitu Yaman saat itu. Binaba'in yaqin, dengan suatu kabar, dengan suatu informasi yang yakin. Tertarik di sini Nabi Allah Sulaiman. Inni wajadtu imra'atan, kata hudhud, ini bahasa hudhud. Aku mendapati seorang wanita tamlikuhum, yang mana dia adalah raja, ratu, wa utiyat min kulli syai'. Utiyat min kulli syai' ini bukan sembarang. Ini menunjukkan bahwasannya negara ini punya harta kekayaan alam yang luar biasa. Wa utiyat min kulli syai'. Ingat bagaimana Allah bilang kepada Dzulqarnain bahwasannya ditundukkan padanya segala sebab. Min kulli syai'in sababa. Di sini utiyat min kulli syai', yakni dia punya kekuasaan dan kerajaan dan negara yang kaya raya dan banyak harta kekayaan alamnya. Kita tahu sekarang diantaranya TLJ, minyak, gas yang ada di bawah Yaman, yang sehingga dia menjadi target untuk serangan dan lain sebagainya. Ya. Teluk ada. Wa utiyat min kulli syai' wa laha 'arsyun 'azim, dan dia punya singgasana istana yang luar biasa. Wajadtuha wa qaumuha, masih bahasa hudhud ini. Ini bahasa seekor burung. Aku mendapatinya dan kaumnya yasjuduna lisyams. Tapi aku melihat dia dan kaumnya menyembah matahari. Min dunillah, tidak menyembah Tuhan Allah. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabil fahum la yahtadun. Dan setan menyesatkan mereka sehingga dia keluar dari jalan yang
yang lurus. Ini bahasa seorang burung yang di sini terjelaskan bagaimana hewan ini, burung ini seakan mempunyai pikiran dan pemahaman dan keyakinan, mengetahui ketauhidan. Alla yasjudu lillah alladhi yukhrijul khab'a fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Kenapa tidak maksudnya bersujud dan menyembah Allah yang menciptakan, dan seterusnya. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Masih dalam bahasanya hudud. Dia bilang Allah, tiada Tuhan selainnya. Rabbul arsyil azim, Tuhan yang mempunyai singgasana yang terbesar. Awalnya disebut walaha arsyun azim, tapi di sini dia membandingkan bahwasanya singgasana terbesar yang ini semua yang dalam alam cipta ini adalah milik Allah dan singgasana Allah. Ini bahasa keimanan dan ketauhidan dari seekor burung. Apa jawaban Nabi Sulaiman? Qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadzibin. Bukan hanya itu, mau dites sekarang, benar atau tidak ini kabar. Hudhud sudah bilang binaba'in yaqin. Dari negeri Yaman bawa berita dengan keyakinan pasti karena dia sudah melihatnya. Kata Nabi Sulaiman, kalau gitu kita mau tes, mau cek apakah dia benar, jujur ataukah tidak. Idhab bi kitabi hadza. Jadi Nabi Allah Sulaiman setelah itu langsung nulis. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim, innahu min Sulaiman. Ya kan? Idhab bi kitabi hadza fa'alqihi ilaihim thumma tawalla anhum fanzur madza yarji'un. Pergilah membawa suratku ini, lalu tinggallah di sana, lalu kita lihat bagaimana respon mereka. Kalau dia benar kan pasti ada responnya dari suatu negara ini. Tentu seorang nabi seperti Nabi Allah Sulaiman itu sebenarnya mengetahui, ya kan? Sehingga nulis suratnya itu langsung, dan ini diketahui oleh semua. Jadi supaya yang lain itu memahami. Ayat langsung pindah kemana? Langsung ke kondisi sang Ratu Saba, Ratu Balqis. Qalat ya ayyuhal mala'u. Jadi dalam suatu adegan yang dia sudah bersama para menteri-menterinya, para petinggi-petinggi kerajaannya, dia kumpulkan lalu dia kabarkan. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Wahai orang-orang, aku telah mendapati suatu surat yang mulia. Kenapa disebut mulia? Karena kata mufassirin diantaranya karena pola dia mendapatkannya secara aneh. Dari seekor burung. Dan juga diawali dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Dia lanjutkan. Jadi dari dalam hatinya dia sudah mengetahui sesuatu di situ. Bahwasanya ini suatu surat sangat mulia. Lalu dia bacakan isinya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dia dari Sulaiman, surat ini adalah dari Sulaiman. Yang dibaca, ini dari Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Persis di ayat 30. Dan Al-Quran ada 30 juz. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Sebegitu singkat. Jangan menyombongkan diri kalian. Dan datanglah kepadaku secara pasrah. Secara damai. Ada suatu hal di balik ini, tentu itu sudah mengetahui semua siapa Nabi Sulaiman, di mana kerajaannya, di Palestina dan seterusnya. Tapi wahai ikhwan, ini bukan sembarang. Dalam seluruh Al-Quran, surat-surat selain surat Taubah, kita tahu memulai bahkan Al-Fatihah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan dalam suatu konten, dalam satu surat, hanya di surat ini. Lahirlah itu Bismillahirrahmanirrahim. Dan quote dari Ratu Balqis. Jadi tidak disebut saat Nabi Allah Sulaiman nulis, tetapi disebutnya saat Ratu Balqisnya membacakan. Iniyatun negeri Sabaya, Ratu Yaman membacakan surat itu. Jadi ada sesuatu sir minal asrar yang sangat luar biasa di situ. Yang bentangannya, hubungannya sampai akhir masa, sampai masa kita sekarang. Qalat ya ayyuhal malau aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Di sini dia musyawarah, bagaimana aku tidak mau membuat keputusan atau bersikap kecuali setelah aku bermusyawarah dengan kalian. Apa jawabannya? Para menteri itu, para jenderal, para panglima, qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadid wal amru ilaiki fanzuri madza ta'murin. Apa yang mereka jawab? Mereka katakan kita ulu quwwatin.
Kita kaum yang punya kekuatan. Bukan hanya kekayaan, tapi punya kekuatan. Wa uli ba'sin syadid. Yang mana teguh, tegar, berani. Maksudnya kalau sampai yang penulis surat ini mau menjajah, itu kita siap menghadapi. Nabi SAW Sulaiman ya, ini kita berbicara 3000 tahun yang lalu, 1000 tahun sebelum masa Nabi Isa, sebelum Masehi. Mengenai kaum yang antum lihat baru-baru ini dalam hari. Bagaimana mereka, ya, orang-orang Yaman yang sudah diserang selama 6 tahun lebih, hampir 7 tahun, oleh tetangganya sendiri, yaitu pemerintahan Saudi yang telah menjadi proksi Israel. Tanpa dasar dihabisi, itu senjata-senjata yang dibeli dari Amerika di barat digunakan untuk Yaman. Kenapa? Sementara dia tetap tegar, perang dengan sarung, dengan senjata. Tidak mempunyai kekuatan militer sebagaimana musuhnya, tapi bertahan sampai sekarang dan mengejutkan dunia dengan menangkap kapal Israel di Laut Merah dan menolong dengan mengirim rudal ke Israel untuk menolong kaum saudaranya yang berada di Palestina. Dan Al-Quran telah menceritakan dan mengisyaratkan suatu peristiwa yang terjadi 3000 tahun lalu. Dan terjadi dengan secara super ajaib. Diisyaratkan oleh jawaban dari para petinggi kerajaan. Menjelaskan kepada Ratu Balqis, nahnu uli quwwatin wa uli ba'sin syadid. Wal amru ilaiki fanzuri madza ta'murin. Tetapi urusan ini, lihat kesetiaan, lihat kepatuhan, lihat kedisiplinan, dan dengan penuh penghormatan terhadap sang ratu. Dan sebelumnya menunjukkan sang ratu bukan orang sembarangan. Dia musyawarah dengan semua dan menunjukkan soal surat yang diterima dari Nabi Sulaiman. Dari Palestina, dari yang dibawa oleh Hudhud, dikabar dari burung, dibawa oleh burung, surat itu sampai mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan dikumpulkan, menjadi jelas di sini. Tapi apa jawaban sang ratu? Qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu 'izzata ahliha adhilla wa kadzalika yaf'alun. Sesungguhnya raja-raja itu kalau masuk suatu negara lain, kalau menjajah, itu menghancurkan negara itu dan menjadikan orang-orang mulianya menjadi orang-orang terhina. Ini mengasih gambaran dan menunjukkan bagaimana dia dalam keputusannya tidak diselimuti rasa sombong walaupun punya kekuatan dan kerajaan dan kekayaan. Tidak diselimuti perasaan sombong dan memikirkan rakyat dan orang-orang yang berada di negaranya. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Menunjukkan betapa cerdasnya ini sang ratu. Apa akhirnya responnya? Karena keputusan di tangan dia. Kata dia, saya mau coba, saya mau kirim hadiah, nanti kita tunggu bagaimana itu responnya. Lalu dikirimkanlah hadiah. Segala yang tidak ada di negeri Palestina, lihat. Sekarang di tahun 2023, Yaman yang bukan lagi di masa kejayaannya, masa terpuruk dan diserang selama tahunan. Mazlum luar biasa. Tapi termasuk yang pertama dan luar biasa mengirim hadiah untuk Palestina. Sekali lagi ini terlalu. Lihat, mari kita sama-sama tafakur baca. Kajian dan tema ini sebenarnya belum lengkap, jauh dari komprehensif. Tapi setidaknya kita bersama-sama bisa tafakur dan mengetahui ini, isyarat dan membaca Al-Quran, ayat-ayat suci ini dengan pemahaman. Falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Apakah kalian mau membujukku, meraihku dengan hadiah-hadiah yang aku mendapatkan jauh yang lebih besar dan lebih baik dari Allah? Ini benang merah, bukan kesombongan, tapi menunjukkan karunia yang dari Allah dan apa yang dimilikinya itu lebih. Dan di sisi ini bagi orang yang ulil albab punya pemahaman bahwasanya ini bukan urusan materi. Itu jawabannya. Itu intisari dari jawaban Nabi Sulaiman ini. Jadi antum jangan hanya kebayangkan dalam kesombongan yang saling ini, enggak. Bahwasanya dia memanggil Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin, sampai sini aku undang datang dan jangan sampai dan berserah diri. Ini bukan urusan materi, ini urusan yang luar biasa, lebih agung. Kalau materi aku udah punya. Jadi si ratu paham. Bal antum bihadiyatikum tafrahun, kalian senang dengan hadiah yang kalian bawa kepada delegasi yang dikirim oleh sang ratu Balqis.
Irji' ilaihim, kata Nabi Sulaiman, kembalikan. Falana'tiyannahum bijunudin la qibala lahum biha. Maka kami akan datang dengan bala tentara prajurit yang mana tidak ada kekuasaan ataupun kekuatan apapun yang bisa mencegahnya. Wala nukhrijannahum minha adhillatan wa hum saghirun, dan akan kami keluarkan mereka secara terhina dan mereka secara terhina dari negara itu. Ini bahasa logika kekuatan digunakan. Ini dalam ayat-ayat ini dan dialog ini antara Hudhud, sang semut, Ratu Balqis, para petinggi kerajaannya, Mihwar, dan semua konten dalam kisah ini super luar biasa. Dan sungguh segala tafasir dan yang sampai dipahami sekarang ini tidak sampai kepada nubzah yang sebenarnya. Masih jauh dari untuk memahami isyarah dan lataif yang ada di dalamnya. Super di sini. Nah, jadi begitu bahasa Nabi Sulaiman. Balik itu delegasi dan bermain dengan untuk supaya mereka rasa takut dan tunduk. Qala ya ayyuhal malau ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Lalu apa? Ini luar biasa lagi. Sekarang Nabi Allah Sulaiman yang rapat dengan para petinggi di kerajaannya. Yang hadir dari kalangan bukan hanya manusia, jin juga. Lalu apa yang Nabi Sulaiman? Jadi ini delegasi balik ke Yaman, on the way, mau pulang ke Yaman, Nabi Sulaiman juga kumpul rapat. Sekarang Nabi Allah Sulaiman bertanya, wahai kalian, siapa yang bisa mendatangkan singgasananya, istananya Ratu Balqis ke sini? Ya ayyuhal malu ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla ya'tuni muslimin. Jadi seakan Nabi Allah Sulaiman sudah tahu mereka ini akan berserah diri dan akan datang. Tapi Nabi Sulaiman mau supaya disediakan istananya ketika dia sampai. Orang kalau ke tempat lain kan nggak betah. Ini suatu penghormatan yang luar biasa. Jadi bahasa ke kaum itu dengan bahasa logika kekuatan, di sini dengan kekuatan logika. Toksin, yin dan yang hadir dalam luar biasa. Tapi dalam dunia diplomasi dan dunia politik bukan hanya sekedar hal yang menyangkut urusan personal atau dan lainnya. Ini urusan untuk sepanjang masa. Lalu bagaimana? Qala ifritun minal jin. Ifrit yang punya pangkat di kalangan jin dinamakan ifrit. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku akan mendatangkannya sebelum engkau bangun berdiri dari kursimu dan duduk lagi, itu sudah hadir singgasananya. Jadi tanahnya yang lapang udah disiapin untuk istana itu sampai. Lalu qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab. Berkata seseorang yang manusia, ini kalangan manusia yang mempunyai ilmu tentang Alkitab, minal kitab, bukan ilmu kitab. Jadi Rasulullah itu punya ilmu kitab, whole, sepenuhnya. Ini baru seorang wali yang luar biasa yang punya ilmu dari Al-Quran. Ilmu yang luar biasa. Tapi bukan seluruhnya, baru sebagian. Jangan bayangkan antum Rasulullah apa yang bisa diperbuat. Jadi dari kalangan manusia yang mempunyai ilmu ini, dia mengatakan apa? Ana atika bihi qabla yartadda ilaika tarfuk. Aku akan mendatangkannya sebelum engkau berkedip dan buka lagi. Sebagian mufassirin mengatakan yartadda ilaika tarfuk itu jadi ngelihat gini terus balik. Jadi lebih cepat daripada hanya berkedip. Nengok gini balik. Nah itu. Gak tahu seperberapa detik sudah. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Lalu disediakanlah kisah sampai seketika itu hadir itu Istana Balqis. Rockefeller dari abad lalu sudah membuat penelitian untuk ini. Dianggap itu suatu ma'bad, suatu tempat peribadatan yang mana di situ adalah seseorang bisa melakukan time traveling. Jadi sebuah tempat yang mana itu Istana Ratu Balqis ini yang dianggapnya adalah tempat untuk beribadahnya itu ada mempunyai suatu rahasia karena dia bisa berpindah dari Yaman sampai langsung ke Palestina. Itu tempat yang mana sebagai mesin teleportasi sehingga mengeluarkan jutaan dolar untuk ke Yaman dan mengecek. Dan setelah dikirim itu delegasi, terjadi kejadian-kejadian yang mereka hilang. Namun masih diragukan karena kemungkinan mereka sudah menemukan tempatnya itu. Dan digunakan juga untuk penelitian. Sehingga keluarga Rockefeller ini adalah keluarga
Yahudi Zionis dan Satanis ya, yang menguasai perbankan. Kalau di Inggris ada Rothschild, Rockefeller adalah cabang-cabang dari keluarga yang mempunyai kekuasaan besar dan pengaruh besar dan menghidupkan negara Zionis yang dikenal bahwasanya Satanis dan sebagainya. Antum bisa cek, itu ada banyak data mengenai hal itu dan bagaimana penelitian ini telah dilakukan. Jadi ini data valid dari abad lalu, mereka mencari ini. Bahkan para ilmuwan yang pergi itu terjadi kejadian-kejadian yang aneh sampai menghilang dan mereka curiga bahwasanya sudah didapati, tapi dialaskannya karena diserang oleh rakyat dan kaum yang berada di Yaman saat itu sehingga proyek ditinggalkan. Tapi banyak yang meragukan hal itu dan mengatakan bahwasanya mungkin mereka menemukan banyak hal. Alhasil wallahu alam ya. Nah, tiba di istana itu. Lalu ditanya oleh Nabi Sulaiman, "Ahakadza arshuki?" Apakah seperti inilah istanamu? Sama persis. Itu dari indahnya marmernya sampai begitu naik seperti air. Seperti air, dipikirnya ada air ngalir. Antum bayangin itu teknologinya kayak gimana. Sampai mengangkat, saqaiha. Sampai mengangkat ketika mau naik. Dan terkejut, ternyata itu dari keindahan lantai yang dibuatnya saat itu. Lalu apa kata? Qalat Rabbi, setelah itu, qala innahu sarhum mumarrad min qawarir. Dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam istana. Maka ketika dia, Ratu Balkis, melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar dan disingkapkan, mengangkat gaunnya sampai ke atas mata kaki. Dia Sulaiman berkata, sungguhnya ini hanyalah lantai istana yang dilapisi kaca. Balkis berkata, ya Tuhanku, sungguh aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Apa yang dikatakan? Qalat Rabbi inni zalamtu nafsi. Aku zalim terhadap diriku. Ini seorang ratu yang super cerdas. Dari awal sudah disyaratkan. Jadi ketika dia ketahui bahwasanya itu dari kaca dan dia tahu persis dibutuhkan waktu berapa lama untuk bangun istananya. Mana mungkin dalam perjalanan dari Yaman sampai Palestina tahu-tahu telah dibuat istana yang persis seperti itu. Itu pengetahuan dari mana sampai sehingga detail-detail yang ada di ruangan, yang ada di kamar, atap, lantai, tembok, lakukan semua dari hal-hal yang besar untuk sampai hal-hal yang kecil. Seseorang untuk buat konstruksi yang persis sama itu membutuhkan waktu yang luar biasa. Dan bahkan bukan hanya waktu, pengetahuan itu dari mana. Jadi dia tahu ini, ya punya dia. Persis sebagaimana itu. Makanya tanpa banyak tanya lagi, ayat menjelaskan, dia langsung masuk Islam. Langsung mengacaukan keimanannya. Tanpa tanya, bagaimana? Sudah tidak, tunduk pada sang Nabi. Ini tujuan dari undangan itu. Apa katanya? Qalat inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman. Dan aku masuk Islam, berpasrah diri bersama Sulaiman lillahi rabbil alamin. Indahnya ini narasi, indahnya ini bahasa. Jadi dia sudah menyatukan sebagaimana Nabi Sulaiman, aku pasrahkan diri bukan kepada hanya manusianya dan kepada Sulaimannya. Bukan hanya karena ketakutan pada kekuasaan dan dia lalu tunduk. Bahasa ini dan redaksi ini menjelaskan bahwasannya dia sudah komplit, full dengan keimanan dan pasrah diri kepada Allah. Wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Kepada Allah Tuhan alam semesta. Sadaqallah. Ini kisah berlanjutnya. Tapi ikhwan, yang kita perlu fokuskan di sini adalah ini suatu peristiwa keislaman suatu kaum, bangsa dan negara dengan cara yang super luar biasa. Yakni bukan cara-cara biasa yang orang ke sana dakwah jangka waktu yang panjang, diutus nabi untuk hadir mengajarkan, nanti diperangi dan kemudian sebagaimana banyak negara-negara lain. Ini dengan suatu hal yang super luar biasa, yaitu dengan sekejap suatu negara dan seluruh bangsanya masuk ke dalam agama Allah, memeluk Islam dengan suatu metode kejadian yang luar biasa dan penuh mukjizat yang telah dilalui semut-semut yang berbicara lalu kembali ke dalam tempat-tempat tinggalnya, lalu kabar yang dibawakan oleh seekor burung hudhud, lalu surat yang dikirimkan dan disampaikan dengan burung kepada sang ratu. Lalu ratu yang musyawarah. Lalu hadiah yang diberikan, hadiah yang ditolak. Lalu singgasana dan istana yang berpindah tempat. Itu tidak mungkin langsung brek seperti itu. Jadi partikelnya itu terbawa, tersusun lagi brek di
Palestina dalam waktu sedetik dan sekejap mata oleh manusia. Di sini ada isyarat keilmuan yang luar biasa, keimanan yang luar biasa, bahasa politik yang luar biasa, dan suatu peristiwa sejarah yang menyatukan dua kaum, dua negara dalam keimanan yang sepenuhnya, yaitu Palestina dan Yaman. Sehingga di dalam Al-Quran juga ada suatu surat khusus dengan surat Saba. Di surat keberapa? 34. Khusus. Agar kita bisa memahami ini bagaimana. Dan bagaimana sekarang telah menjadi nyata di hadapan dunia. Semua terkejut dengan apa yang dilakukan oleh para pejuang Yaman. Yang dalam keadaan luar biasa terpuruk. Tapi sebegitu bersolidaritas. Dan dengan kekuatan. Terlihat uli ba'sin syadid. Uli quwah wa ba'sin syadid. Untuk membantu. Hadiah ma'nawiyah yang hadir. Bukan hanya madiyah, bukan hanya materia. Antara dua negara ini. Palestina dan Yaman. Bersatu di hadapan antum lagi dengan keseharian. Di mana negara-negara yang kaya? Di mana negara-negara teluk yang kaya minyak dan lain-lain. Yang sudah terlena dengan segala yang mereka miliki. Sehingga mau menjadi kaki tangan musuh dan kaki tangan Israel. Ini Yaman yang diperangi. Tahunan, 7 tahun pelih. Yang menderita. Dengan propaganda-propaganda dusta. Bangkit dan menjadi nomor 1 untuk membela saudaranya di Palestina. Ketika 3000 tahun lalu Allah telah mengisyaratkan dalam suatu surat yang unik dan dinamakan surat Semut. Dan dimulai dengan huruf muqatta'ah ta sin. Al-Aqsa itu kita mengetahui adalah titik tolak mi'rajnya Rasulullah dan mempunyai suatu portal energi menuju ke langit. Kita udah bahas itu sebelumnya. Jadi kita mengajak antum tafakkur. Ada hal yang luar biasa yang diungkapkan ayat. Bukan hanya berlalu, karena itu berpengaruh sampai saat ini. Dan karenanya Yaman itu tidak pernah sebegitu susah untuk dilawan. Biar orang-orang yang menyerangnya dan ini mengetahui baca kalau mereka faham surat An-Naml dan bagaimana jawaban para petinggi di istana Balqis. Dan bagaimana materi itu sudah dikesampingkan. Dan suatu dakwah dengan cara yang sangat luar biasa. Dan yang melekat keimanannya sampai saat ini, sekarang ini. Karenanya katanya ulama, kalau mau melihat Arab, ya lihat, itu dia, Yaman. Dan yang lainnya, yang bersekutu dengan musuh, disebut A'rab, bukan Arab. Jadi kalau ada yang mau mengejek, karena Arab itu adalah bahasa, kembali ke bahasa, bukan suatu kaum, suatu etnis atau apapun. Tapi suatu bahasa kitab suci, bahasa induk segala bahasa. Jadi ketika semestinya itu bisa dipahami bahwasanya ketika ingin menyebutkan hal negatif terhadap Arab, itu bukan Arab, jangan pakai kata Arab. Karena dalam Al-Quran seluruh kata Arab, inna anzalnahu Qur'anan Arabian, lisanun Arabian, kitabun Arabi. Selalu hal yang suci dan sakral, yaitu yang mengajarkan manusia cara berbicara dengan bahasa yang telah hadir dari langit dan dibawa oleh para utusan. Walaupun jenjang masanya melalui perkembangan dan sampai manusia akalnya sudah sempurna, barulah turunlah Al-Quran Arabian secara menyeluruh kepada sang khatamun nabiyyin. Tapi kalau untuk negatif, A'rab, yaitu apa? Mereka yang bisa bahasa Arab tapi ingkar, tidak beriman. Dan bersekutu malah dengan musuh kafir dan memerangi para utusan Allah. Yang memerangi Nabi Allah Musa, yang memerangi Nabi Allah Daud, Nabi Allah Sulaiman, Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Yang memerangi itu adalah dan memahami itu adalah orang-orang yang mana? Ingkar. Dari kalangan orang yang memahami bahasa Arab tapi dia tidak beriman, tidak percaya kepada Rasulullah ataupun Al-Quran sebagai kitab suci, dialah A'rab. Yang dikatakan dalam Al-Quran asyaddu kufran wa nifaqa. Kalau antum mau lihat tolak ukurnya adalah orang-orang yang bersekutu dengan musuh dan membunuh sebangsanya sendiri. Kenapa? Karena mereka bersekutu dalam satu kezaliman. Ba'duhum awliya'u ba'd. Yang dalam Al-Maidah 51 kita sudah bahas itu ya di kajian lalu. Itulah yang disebut A'rab. Tapi kalau ini bersatu dalam keimanan. Oh, Yaman dan Palestina. Kita akan dikejutkan dengan banyak hal lain. Dan akhir kalam, betapa selarasnya dengan surat An-Naml ini, hadis Rasulullah yang terdikenal. Yang Rasulullah berdoa, Allahumma barik Syamina wa Yamanina. Ya Allah berkatilah Yaman kami dan Syam kami. Palestina itu Syam, Lubnan, Palestina.
Suriah itu termasuk Syam, dan Rasulullah berdoa untuk Syam dan yang kaman-kaman. Dan ini dalam Al-Quran.